Halo teman-teman, kita balik lagi di channel saya. Untuk review kali ini itu datang dari produk lokal gitu teman-teman. Nah, tapi ini spesial karena saya juga harus dapetin dengan cara war gitu teman-teman. Keren banget sih. Nah, mumpung produknya masih anget-anget ya, kita langsung sambut aja. This is Humans Sore Eterna. Oke, ini untuk boxnya. And this is Humans Sore Eterna in the bottle. Oke teman-teman, kesan pertama saya ketika barangnya ini nyampe, ini keren abis sih untuk packagingnya. Sebenarnya sama kayak packaging sebelum-sebelumnya, cuma ini yang membedakan adalah warnanya sih teman-teman. Dan konsep ceritanya gitu ya. Untuk botolnya sendiri, dia masih sama seperti yang dahulu-dahulunya, dengan frosted glass kayak gini. Warna gradasinya yang bikin saya amazed gitu teman-teman. Mulai dari atas itu warna warna lilac kalau nggak salah ya, warna lilac, habis itu ke bawah warna biru muda, habis itu ke bawah warna oranye, terus bawah dikit lagi di sini ada agak kehijauan gitu ya. Nah, baru ke bawah lagi ini warna dari dasar si botolnya itu yang warna putih gitu, teman-teman. Dan satu lagi, Humans masih menerapkan konsep magnetic cap. Gitu teman-teman. Oke, keren. Oke teman-teman, jadi kalau kalian masih ada yang bingung, kenapa kok dinamakan sore gitu ya? Kita flashback di tahun 2017. Jadi di tahun 2017 itu ada satu film pendek yang ada di platform media. Sebenarnya dia itu sponsor salah satu ini sih, gula sintetis ya. Nah itu dia ada salah satu pemeran namanya Sore gitu ya. Nah Sore itu bisa dibilang istri di masa depan dari si pemeran Dion Wiyoko-nya gitu teman-teman. Nah, kenapa si Perfume ini dinamakan Sore gitu teman-teman. Nah, ajaibnya di tahun 2025 ini film yang 8 tahun yang lalu itu dibuat ke layar lebar gitu teman-teman. Keren banget. Dan ini menjadi salah satu ikon untuk si film Sore gitu teman-teman. Keren banget sih. Jadi saya rasa itu saya kayak menemukan personality dari si Sore itu in the bottle gitu teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke scent profile-nya. Untuk top notes-nya di sini ada bergamot, orange, dan petit grain. Untuk middle notes-nya di sini ada ilang-ilang, rose, peach. Dan best note-nya di sini ada cedarwood, musk, dan sandalwood gitu teman-teman. Oke, ini kita singkirin dulu di sebelah sini. Seperti biasanya gitu teman-teman ya. Oh, sebelumnya sebenarnya ini dia punya saudara kembar gitu teman-teman ya. Karena ini yang EDP, nah yang versi EDP-nya itu saya kehabisan, tapi baiknya gitu ya. Ada alhamdulillahnya gitu karena saya punya teman yang baik hati, Mbak Rizka loh. Beliau itu udah sedikit menceritakan gitu ya wangi dari si yang editingnya ya, kalau nggak salah namanya Zeta apa Zena gitu ya kalau nggak salah ya. Kalau ini kan si Sore ya, itu lebih ke arah gormong gitu ya, lebih ke arah sedikit kayak vanilla, ada caramelnya, terus ada um, something white floralnya gitu teman-teman ya, lebih gormong gitu teman-teman. Nah, sekarang kita konsennya ke Sore gitu teman-teman. Oke, kita langsung coba aja. Seperti biasa ya teman-teman ya, di tangan saya di sebelah kiri itu udah ada base note-nya dari si Sore Eterna, dan nanti di sebelah kanan tangan saya ini akan ada initial touch, middle sampai ke base note-nya itu teman-teman. Mari kita coba.
Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu kejutan, yaitu sprayernya. Wah, ini saya baru nemuin sprayer pertama di Humans yang kayak gini. Satu lagi ya. Oke, Oke teman-teman. Di openingnya, itu kalian akan menemukan sebuah kesegaran itu dari citrusi. Tapi di sini citrusnya nggak menonjok, bukan citrus yang medok, tapi di sini dia citrusnya dipaduin sama si petit grain dan salah satu orange gitu ya. Saya nggak begitu ngerti di sini orange-nya yang dimaksud orange entah orange blossom kah atau mandarin orange atau sebagainya gitu ya. Cuma di sini orange yang bisa ditangkap adalah jeruk yang mirip kayak jeruk sunkist gitu teman-teman. Memang ada sedikit sisi sweetnya, cuma nggak menonjol banget. Itu yang membuat si openingnya tuh nggak yang apa ya, nggak yang citrus yang medok gitu teman-teman. Dan dipaduin sama petit grain gitu. Nah, petit grain itu adalah minyak esensial yang didapat dari hasil penyulingan dari daun dan dahan atau ranting dari kayu apa ya, dari pohon jeruk gitu teman-teman. Nah, jadilah si petit grain gitu. Makanya di sini ada sedikit kesan woody-nya, tapi memang citrusnya itu gak dominan juga. Memang masih memberikan kesan yang citrusi juga gitu teman-teman. Lebih seger di awalnya gitu. Enak. Oke, untuk di middle, jujur di sini saya menemukan ilang-ilangnya itu hanya sebagai hint saja gitu. Hanya memberikan kesan creamy, tapi tidak over gitu teman-teman. Masih balance lah gitu ya. Jujur aja di sini saya nggak menemukan sisi peach dan rose-nya di sini yang digunakan hampir sama kayak rose yang dipakai di Louis Vuitton itu yang Les Sables Rose. Hampir sama, cuma nggak sedark si LV. Hampir sama vibes-nya, cuma di sini lebih apa ya? Lebih ringan aja gitu teman-teman, lebih apa ya? Lebih fun gitu ya. Lebih bisa dinikmati semua umur gitu. Enak sih teman-teman. Dan jujur ya teman-teman ya, di hidung saya ketika udah masuk middle, ini tuh sebenarnya kayak wangi dari tuberose yang dicampur sama jasmine gitu. Nah, jasmine-nya di sini memang tidak seindolik parfum-parfum yang puntikor, tapi dia tetap memberikan kesan yang floral gitu. Tapi nggak medok ya. Dan tuberosnya di sini memberikan kesan yang creamy gitu. Jadi hampir sama kayak perannya si hilang-hilang, tapi lebih medok si tuberose kalau di hidung saya ya. Padahal di nose-nya itu kan nggak ada ya tuberosnya ya. Begitu udah nyampe di middle, itu saya suka. Ini enak teman-teman. Ini enak. Tuberosnya kerasa, creamy-nya kerasa. Creamy dari tuberosnya itu lumayan tinggi, ditambah sama ilang-ilangnya itu juga yang tidak dominan, cuma dia memberikan hint yang lebih apa ya, lebih aromatik gitu. Untuk base-nya, ini memang ada arahnya, memang ada budinya, cuma nggak dominan. Tetap yang dominan itu adalah tuberosnya dan hilang-hilang gitu teman-teman. Jadi di sini wangi yang dihadirkan si sore itu adalah wangi yang creamy, fresh, fresh citrusi, habis gitu fresh floral juga, dan ada maskinya gitu teman-teman. Nah, maskinya di sini bukan maski yang animalik, tapi sopinya di sini karena dia udah dipadui sama si sandalwood, jadi dia mempunyai kesan yang lebih relax gitu, lebih lebih apa ya, membuat orang tuh bisa relax gitu untuk wanginya gitu teman-teman. Ini udah sama ya. Oke, gini teman-teman, beda hidung beda cerita. Oke, jadi teman saya itu juga dapat gitu ya si sore ini.
dia nggak begitu suka dengan si sore itu karena ada kesan cengkehnya gitu teman-teman, ada fresh spicy-nya gitu ya. Nah, memang saya juga dapat kesan fresh spicy-nya itu kayak cengkeh, tapi cengkeh yang masih mentah itu teman-teman, masih yang belum di apa ya, belum dijemur, itu hampir sama kayak gitu. Cuma dia sekelibat aja, cuma kayak jadi hint aja gitu. Untungnya kayak gitu. Nah, di hidungnya teman saya itu wanginya kayak wangi rokok kretek gitu teman-teman. Kalau di hidung teman saya ya dan di kulitnya teman saya. Oke, untuk occasionnya saya rasa ini versatile gitu ya. Kalau kalian mau pakai di siang hari itu tetap aman-aman aja, di pagi hari juga aman karena dia masih ketolong freshnya si bergamot tadi, sitrus-sitrusannya sama dicampur si fresh floralnya gitu teman-teman. Dan mereka tuh bisa jadi satu menghasilkan wangi yang lebih fresh. Kalau kalian mau pakai malam pun ini juga cocok, apalagi sore ke malam sesuai sama namanya sih ya. Kalau kalian pakai di malam atau di dalam ruangan itu juga cocok karena akan memberikan kesan yang lebih creamy, lebih rich, lebih warm juga ketika di dalam ruangan ya teman-teman ya. Lebih relax gitu ya. Jadi gambarannya ya teman-teman ya. Dulu kan saya kuliah di Malang gitu. Dan di Malang itu kan ada daerah tinggi itu namanya daerah Paralayang. Jadi kita kalau sore-sore gitu, kita duduk di pinggir aja, terus ngeliatin orang pada terbang pakai paralayang, terus kita ya udah kita duduk-duduk aja, kita mainan HP atau nyanyi-nyanyi, gitaran gitu ya, makan-makan, apalah, makanan ringan, ngopi gitu ya, sambil nunggu sunset gitu teman-teman. Nah, gambarannya itu kayak gitu yang dihadirkan si sore gitu teman-teman. Ini enak banget kalau kalian pakai untuk chill gitu teman-teman. Semoga si Humans ini mengeluarkan apa ya, mengeluarkan season baru lah untuk si sore ini. Jadi kalian tuh bisa nikmatin gitu, nikmatnya si sore ini ketika dipakai di sore hari atau di dalam ruangan gitu teman-teman. Ini enak banget, yakin. Dan saya belum pernah coba waktu siang sih ya gitu, karena tadi kan baru nyampe itu kan sekitar jam 3 sore. Waktu itu kan saya masih di luar. Saya buka itu sekitar jam 4, langsung saya spray. Hmm, boleh juga ini kalau dibuat review gitu teman-teman. Mulai dari packagingnya, scentnya, ceritanya itu bener-bener yang ya Tuhan 8 tahun yang lalu itu 2017 loh. Kayak apa ya? Kayak kalau saya rasa tuh kayak impian yang udah kependam selama 8 tahun akhirnya itu menjadi kenyataan dan jadilah si sore ini teman-teman. Ini memorable banget lah. Pokoknya tahun 2017 itu momen-momen momen-momen sakral lah pokoknya. Oke gitu teman-teman ya. Untuk longevity-nya, SPL-nya ya teman-teman ya. Tadi saya pakai itu kan tadi saya bilang jam 4 ya. Tadi saya jam 4 itu pakai, habis gitu sekarang udah jam setengah 12. Ini masih ada, tapi cuma tipis-tipis aja gitu teman-teman. Intinya dia moderate, nggak tahu di kulit kalian kayak gimana. Uh, Kalau dipakai di dalam ruangan mungkin lebih lama lagi ya teman-teman. Ya kalau tadi kan saya masih harus ngurusin urusan RT juga, jadi masih seliburan juga kan keluar juga, jadi masih masih kebawaan gitu ya. Kalau misalnya kalian stay di ruangan gitu ya, mungkin bisa jadi ini akan lebih nge-project gitu teman-teman. Tapi overall ini oke banget, scene-nya oke banget. Kita berdoa aja semoga Humans ngeluarin lagi si Sore Eterna ini teman-teman gitu. Ini gila cakep banget sih. Buat pajangan keren, apalagi ini nanti dijadiin pajangan yang paling depan gitu teman-teman. Oke teman-teman, untuk bahasan Humans Sore Eterna cukup sampai di sini aja teman-teman ya. Semoga Humans mendengar doa kita gitu teman-teman ya. Oke, thank you. See you later.